Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satina Fatmia Jaya dengan NIM A1B019310. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara. Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eidos dan logos. Eidos berarti idea, gagasan, cita-cita, ataupun konsep. Sedangkan logos berarti ilmu, ajaran, atau paham. Jadi, ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang idea-idea, gagasan-gagasan, atau cita-cita tertentu. Selanjutnya, ideologi menurut makna yang dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar pandangan ataupun paham. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ideologi adalah seperangkat sistem nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam negara. Ideologi mengandung nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat dan terkristalisasi dalam falsafah negara. Dimensi-dimensi ideologi ada 4, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dimensi normalitas, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, sehingga mereka tidak asing dan merasa dipaksakan untuk melaksanakannya karena nilai-nilai dasar itu telah menjadi milik bersama. Yang kedua, dimensi idealitas. Di sini ideologi mengandung cita-cita dalam berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat penganutnya. Yang ketiga, dimensi normalitas. Artinya, ideologi mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi yang sifatnya positif. Dan yang terakhir, dimensi fleksibilitas. Di sini, ideologi seyogyanya dapat mengikuti spirit perkembangan zaman sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya, peranan ideologi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi berperan sebagai dasar, artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fondasi di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibangun. Dan ideologi berperan sebagai pengarah, artinya sebagai pengatur atau pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang. Dan yang ketiga, ideologi berperan sebagai tujuan. Artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan oleh asas sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Suatu ideologi yang demokratis adalah ideologi terbuka, yaitu mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam rangka mengembangkan atau menyempurnakan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansinya dengan perkembangan spirit zaman. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dan ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, hak kebebasan, hak kesamaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama.
Dan ketiga, ideologi komunis. Ideologi komunistik mendasarkan diri pada premis bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi dengan menempuh proses dialektik. Selanjutnya, Pancasila dan liberalisme. Periode 1950 sampai 1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Sistem parlementer dengan banyak partai politik memberi nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia barat. Keadaan tersebut mengakibatkan perubahan yang begitu signifikan dalam kehidupan bernegara. Mengenai Pancasila itu dalam posisi yang tidak ada perubahan, artinya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia meski dengan konstitusi 1950. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya. Sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Berdasarkan pandangan tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau bersifat sekuler. Perbedaan dengan Pancasila dengan rumusan ketuhanan Yang Maha Esa telah memberikan sifat yang khas kepada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara. Selanjutnya, Pancasila dan komunisme. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, berarti kembali ke Pancasila. Dalam situasi di mana kemiskinan memegang peranan dan dalam hal satu golongan saja menikmati kekayaan alam, komunisme dapat diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah-tengah masyarakat. Cara lain untuk memberantas komunisme ialah mempelajari dengan seksama ajaran-ajaran komunisme itu. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara, sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektif inkorporatif. Artinya, pilihan negara yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka, Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam zaman sekarang. Selanjutnya, Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers, Negara Republik Indonesia. Kuatnya begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Kuatnya paham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Secara lengkap pentingnya dasar ketuhanan ketika dirumuskan oleh Founding Fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara. Filosofis Groenslag yang menyatakan prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang muda menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya, tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Setiap rakyat hendaknya bertuhan. Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prinsip kausa atau sebab pertama itu, meskipun istilah prima kausa tidak selalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus mengurus makhluknya. Sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang tauhidus sifat dan tauhidul af'al. Dalam pengertian itu Esa
dalam sifatnya dan perbuatannya. Jadi kesimpulannya yaitu ideologi adalah ilmu-ilmu atau ajaran tentang idea-idea, gagasan-gagasan atau cita-cita tertentu. Dan selanjutnya, ideologi menurut makna yang dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar pandangan ataupun paham. Pancasila dan liberalisme merupakan suatu paham yang berbeda, yaitu paham kerakyatan dan paham sekuler. Karena pada saat itu Indonesia tidak menerima liberalisme karena individualisme Barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya. Sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Pancasila dan komunisme merupakan dua paham yang berbeda ideologi pula. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara, Pancasila dan agama. Dalam hal ini Pancasila berperan penting sebagai dasar negara, sedangkan agama mengisyaratkan kepada manusia Indonesia untuk bertuhan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk materi yang saya sampaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.